Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat beliaulah kita bisa membuat video presentasi dalam mata kuliah fisiologi olahraga dalam kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh zat ergogenik terhadap peningkatan aktivitas fungsional tubuh. Dalam kelompok 3 ini, saya sebagai moderator, saya Feby Rizky Fania dengan NIM 19086023. Dan rekan saya, Muhammad Fadilah dengan NIM 19086190. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Alhamdi Maulidana Solihin dengan NIM 19086086. Zat ergogenik secara umum dapat didefinisikan yaitu sebagai alat, prosedur atau bahan yang dapat meningkatkan energi, kontrol energi, atau efisiensi energi selama suatu kinerja olahraga yang memberikan tambahan kemampuan yang lebih besar dari biasa bila latihan normal. Ergogenik ini dapat meliputi mekanik, farmakologi, fisiologi, psikologi, dan gizi. Sedangkan zat ergogenik gizi didefinisikan sebagai manipulasi makanan atau diet untuk meningkatkan kemampuan fisik dan olahraga. Zat ergogenik gizi bersinonim dengan sport nutrition, sport supplement, sport nutrition, sport drink, performance enhancer, anabolic, weight loss aids, dan hydration drink. Adanya peningkatan prestasi secara nyata karena pemakaian suplemen lebih banyak disebabkan karena yang pertama, atlet tersebut sebelumnya menderita defisiensi zat besi tertentu. Dengan demikian, pemakaian suplemen dapat memulihkan kondisi fisiknya sehingga mampu berprestasi lebih baik. Yang kedua, efek psikologis atau sugesti bahwa memakan suplemen tertentu atlet merasa lebih siap dan kuat sehingga memacu prestasinya. Yang selanjutnya, jenis dan kelompok zat ergogenik gizi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fadilah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kelompok zat ergogenik gizi. Yang pertama yaitu ada kelompok A, mendukung penggunaan untuk atlet. Zat ergogenik gizi ini mengandung manfaat dan sumber energi serta zat gizi dan telah ada percobaan secara saintifik terhadap penampilan atlet. Jadi di sini yang kelompok A ini sudah diuji secara klinis dan sudah dibuktikan juga dengan sudah terujinya kepada atlet. Yang kedua yaitu ada kelompok B. Kelompok B ini dipertimbangkan untuk atlet dengan ketentuan badan pengawas. Jadi di sini maksudnya ini bisa digunakan untuk atlet, tetapi harus ada pertimbangan dan ketentuan dari badan pengawas. Zat ini masih baru, kemungkinan menguntungkan khusus untuk atlet dan pelatih. Yang selanjutnya ada kelompok C. Belum ada bukti memberikan manfaat atau efek menguntungkan. Jadi zat gizi ini suplemen ini belum terbukti dapat meningkatkan penampilan olahraga. Jadi di sini zat suplemen ini belum diuji manfaatnya, apakah itu menguntungkan untuk pemain, untuk atlet atau tidak. Yang selanjutnya ada kelompok D, tidak disarankan untuk digunakan oleh atlet.
Jadi zat ini berisiko tinggi terkontaminasi dengan zat yang berperan dalam tes obat positif. Jadi zat ini belum atau tidak disarankan digunakan untuk atlet karena zat ini sangat berisiko tinggi untuk penampilan atlet. Zat ini mudah terkontaminasi dengan zat yang berperan dalam obatan. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penjelasan materi doping akan dijelaskan oleh rekan saya, Alhamdi Maulidana Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdi Maulidana, NIM 190860086. Baik moderator, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai doping. Doping berasal dari bahasa Belanda, yaitu dop, yang artinya saus kental, berupa campuran tembakau dengan biji datura stramonium yang digunakan oleh perampok untuk membuat korbannya berhalusinasi dan kebingungan. Rohatgi, Vises Reddy S. Narayana, 2012. Alasan penggunaan doping. Yang pertama adalah aspek psikososial. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, lingkungan sosial individu. 4. Nilai sosial kemenangan. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kurang tahunya tentang bahaya doping. Ketatnya persaingan. Dan selanjutnya, frustasi karena beratnya latihan tapi tidak kunjung berprestasi. Selanjutnya, alasan dilarangnya penggunaan doping. Internal Olympic Committee tentang penggunaan bahan yang dilarang dan penggunaan metode yang dilarang. Yang pertama adalah alasan etis. Penggunaan doping melanggar aturan fair play dan sportivitas yang menjadi jiwa olahraga. Alasan medis, membahayakan pemakainya. Atlet akan mengalami habituation, kebiasaan, dan addiction ketagihan, serta drug abuse, ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwanya. Irianto 2006. Kemudian gangguan yang disebabkan oleh pemakaian doping. Yang pertama adalah morfin, berpengaruh ke sistem saraf pusat. Yang kedua, anabolik steroid, yaitu menyebabkan wanita bersifat maskulin. Yang ketiga, hormon peptide, menyebabkan resiko pembekuan darah stroke. Dan yang keempat, beta blocker. Beta blocker digunakan untuk meningkatkan denyut jantung. Mungkin sekian moderator dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, hanya itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, tentang pengaruh zat ergogenik terhadap peningkatan aktivitas fungsional tubuh, terutama bagi atlet. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.